Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ogah Maju. Obrolan gaduh malam Jumat bersama dengan anak Adam, dengan ditemani oleh gua Kak Mans dan juga Bang Jum, Bang Jum. Pada malam hari ini kita ingin ngomongin tentang apa, Jum? ya putar kehidupan. Seputar tentang kehidupan lu ya. Sebelumnya, siapa sih itu Jumadi? Pasti pada penasaran. Iya, Jumat itu sosok manusia langka ya, yang dilahirkan di muka bumi ya untuk sekedar mencari hiburan aja. Awal pertama kali kita kenal itu gimana sih, Jum? Awalnya kita kenal tuh pokoknya pas semenjak masuk ke SMK di kelas 1 kalau nggak salah. Waktu itu cuma duduknya kita belum barengan karena pertama gue duduk sama Yoga, terus yang kedua baru ke Mardani. Nah mungkin pas kita duduk bareng tuh baru kelas 2 mau naik ke kelas 3 baru kita duduk bareng. Iya, jadi dulu gua pas di sekolah, pas di Karya Bangsa, gue itu anak baru. Ya si Jumadi sama yang lain-lain udah pada masuk di bulan Juli, sedangkan gue bulan September pindahan. Nah awal masuk emang Jumadi duduknya sama Mardani. Pas pertama kali gue masuk tuh ada pengalaman yang sampai sekarang masih gue inget. Apa kira-kira? Pengalaman pas apa namanya ngoreksi LKS tuh. Kok apa namanya mentang-mentang gue anak baru nggak ada yang koreksi LKS gue. Padahal kan waktu itu tukernya sama depan gue tuh cuma di sama Mardani. Cuma di antara mereka ada koreksi LKS gue tuh parah banget bener. Itu karena kelalaian saya ya, saya sebagai teman mohon maaf untuk sebenarnya. Cuma emang awal pertama kali gue masuk sih, gue udah ngerasa nyaman lah di apa di TKG ya di Karya Bangsa, punya teman-teman kayak mereka. Dan juga gue kenal sama Jumadi juga deketnya agak-agak terakhiran, soalnya Jumadi awal-awal gue jarang masuk. Tuh kenapa Jum kira-kira itu Jum jarang masuk? Apa karena emang saat itu almarhum bapak lagi sakit apa gimana? Ya gue sebelum masuk apa sempat dagang kabupaten Riau dan mungkin lingkungan pergaulannya kurang bagus, jadi ya gue jarang masuk karena banyak omongan-omongan setan yang gak berbeda. Jadi sekarang pastinya gue pernah masuk ditimpa lagi waktu itu banjir kan, pas banjir sejak banjir bapak atau bokap dan gue sakit gitu, makanya gue nggak masuk selama 16 hari, gue masih ingat itu. Nah itu hal yang paling terparah dalam dunia persekolahan, gue nggak masuk 16 hari. Bener-bener bikin lu terpuruk waktu itu ya? Ya kalau dibilang terpuruk sih terpuruk banget, soalnya kehilangan gitu orang keluarga yang paling dicintai gitu, maksudnya orang tua gitu. Jadi sekarang punya ibu doang, jadi agak sedih juga sih sebenarnya. Di situ terpuruk sih sebenarnya, nggak bisa ngomong apa-apa soalnya gue tuh di rumah sakit, nggak maksudnya nggak mau ninggalin apa orang tua gue. Berarti emang sesayang itu lu sama bapak lu ya? Ya kalau dibilang sayang sih sayang, cuma karena di rumah itu sering kalau nonton bola bareng, terus makan mie bareng, pokoknya serba bareng dah. Jadi pas dia nggak ada jadi kayak gimana ya, rasa ada yang berbeda gitu aja. Pengalaman itu ya yang paling lu rindukan saat bersama dengan almarhum bapak lu ya? Ya mungkin pengalaman itu sih ketika gua nonton sekarang kan Liga 1, yang dulu kan masih liga-liga gimana tuh, liga ISL misalnya. Nah di situ kita salingnya adu argumen lah, kayak pemenangnya siapa, yang nyetak gol siapa gitu. Kamu semenjak itu sekelas tuh mampir ke rumah Jumadi buat nengokin. Pas awal pertama kali gua ke rumah Jumadi tuh, wah kacau nih rumahnya di pinggir kali. Jadi kalau ada yang hujan deras ya yang banjir duluan rumah lu hijau ya. Pasti kan di pinggir kali ya, tempatnya ya gimana ya, kalau dibilang banjir ya udah was-was aja. Jadi situ emang rumah lu apa rumah siapa sih Jum? Di awal mulanya itu sebenarnya rumahnya nggak di situ, rumahnya tuh di makanya tinggal di kita di kampung
yang baru. Cuma karena maksudnya ya karena orang tua juga mungkin, karena kan itu tanah bukan hak milik, jadi kita disuruh pindah gitu. Ya dikasihlah tanah di samping situ di pinggir kali, maksudnya tanah pengairan. Berarti di situ lu cukup terbilang baru juga ya? Kalau dibilang baru sih enggak, karena kan gua pindah itu udah dari 2013 akhir mau ke 2014. Iya, berarti pas emang sebelum banjir kan pindah ke sini. Iya, sebelum banjir, dan belum tahu kalau di situ itu sering terjadi banjir, makanya kaget aja. Emang saat itu yang banjir terparah lah, itu benar-benar terparah. Terus kita abis itu kan lu tuh di anak angkat ya sama Pak Lura ya. Itu ceritanya gimana sih Jum sampai lu bisa diangkat anak? Jadi sebenarnya nggak tahu juga sih, karena waktu itu kan masih dagang ya kan. Terus tiba-tiba karena ada hubungan dekat kedua orang tua Pak Lurah sama bokap gitu, jadinya maksudnya mungkin ada maksudnya ada kata-kata yang misalkan ke Pak Wali itu harus diangkat dari salah satu anak dari bapak gua gitu. Nah terus di situ dia tiba-tiba datang terus nawarin suruh ke rumahnya, suruh jadi anak angkatnya. Spontan kaget, nah minta persetujuan ke ke ibu. Ternyata ibu gua nyuruh tergantung guanya. Nah guanya juga gak banyak ini sih, minta waktu 14 hari lah. Sebelum 14 hari malah besoknya dipanggil gitu, suruh ke rumahnya, kayaknya dia maksudnya mau gerak cepat. Kan Pak Lura juga punya anaknya juga ya. Itu respon anak-anaknya gimana itu pas pertama kali lu datang ke rumahnya? Ya awalnya sih mungkin kaget ya, gua datang terus gua duduk tuh di depan ruang tamu, terus dia niatin karena sebelumnya awalnya emang udah kenal, cuman kenalnya nggak begitu kenal, cuman sebatas lewatan aja. Jadi pas di situ tuh kayaknya kaget juga, apalagi tuh anak yang kecil tuh. Pas gue datang ke situ dia ngikutin terus mau ke ruang tamu, mau ke kamar gitu, pokoknya ngikutin terus gitu, kayak aneh aja dia ngeliatnya, kayak pengen kenal. Berarti mereka welcome apa enggak? Kalau dibilang welcome sih sebenarnya nggak tahu juga sih, pas di situ sih dikenalin sih. Ya kita kan nggak tahu hatinya orang kayak gimana. Ya, pasti welcome lah, pasti welcome sampai saat ini kan masih bertahan di situ. Terus perasaan lu tinggal di rumahnya Pak Lura itu gimana Jum? Kalau perasaan sih sebenarnya seneng aja, terus ada ragunya karena kan di situ kan bukan sepenuhnya keluarga kan, kita kayak canggung aja gitu, mau ngapa-ngapain canggung, jadi ragu aja gitu buat ngelakuin apa-apa. Kalau di rumah sendiri kan kita mau ngapain gitu, mau salto gitu bebas kan, mau breakdance kayak apa ya kan juga bebas di rumah sendiri. Kalau di situ kayaknya agak canggung juga, pengen teriak disangkanya orang itu kan gak enak juga gitu hasil. Disangkanya kesurupan juga. Kesurupan kan, masa baru diangkat terus tiba-tiba kejang-kejangan, gak lucu. Kan dari yang gue bayangin ya, ekspektasi gue, wah Madi nih tinggalnya sama Pak Lura, kayaknya nih hidupnya enak, apa aja bisa dibeliin. Itu sesuai gak sih apa ekspektasi gue Jum? Apa beda kenyataannya? Kalau dibilang sih enggak juga sih, karena tinggal di rumah orang itu nggak enak, nggak selamanya enak. Nah buat mau dibeliin apa gitu kayaknya enggak deh, karena belum, maksudnya dibeliin mah udah beliin, cuma kayak seperti pakaian pasti dibeliin, cuma untuk yang kepengenan kayaknya nggak sampai dibeliin, karena kan dia juga punya anak, itu punya keluarga yang kalau buat enaknya sih lebih ya 50/50 dah, enak sama enaknya. Cuman karena situasi kondisi aja yang mungkin masih bertahan sampai saat ini. Tapi Pak Lura kan nanggung biaya sekolah sama kuliah lu kan ya. Nah abis lulus sekolah itu lu kan kerja di kelurahan, itu emang atas kemauan lu sendiri apa emang disuruh sama Pak Lura?
Nah awalnya tuh kerja di kelurahan, pertama pas lulus dari SMK itu kata dia disuruh bantu-bantu gitu bersih-bersih. Nah ternyata pas sudah bantu-bantu bersih-bersih tanpa disengaja deket tuh sama salah satu staf. Nah staf bukan staf lagi sih, sekdes gitu. Dan waktu itu mungkin kalau nggak salah ada kesalahan, maksudnya ada kesalahan di komputer. Nah tanpa sepengetahuan coba dibenerin, ternyata ternyata bisa, komputer itu berjalan lagi. Nah akhirnya itu dikasih kepercayaan, dikasih baju, dikasih seragam segala macam untuk di pelayanan. Awalnya sih di desa itu sering diomelin kan karena anak baru gini langsung megang ke pelayanan langsung, padahal tugasnya cuma nulis-nulis tapi berani ke pelayanan karena kan di salah satu stafnya ada yang nyuruh buat langsung ke pelayanan aja. Nah di situ berlanjut sampai sekarang gitu. Tapi nyaman kagak sih lu kerja di kelurahan itu? Dibilang nyaman sih ya nyaman-nyaman aja sih untuk lingkungannya, cuman mungkin lebih ke cara kerjanya ya yang kurang memuaskan sih, kurang bisa dimengerti maksudnya gitu. Karena kan sekarang apalagi udah jadi kaur ya, saya sendiri jadi kaur gitu, jadi rada bimbang juga sih maksudnya. Untuk tingkat kenyamanannya ya nggak bisa dibilang nyaman karena pekerjaan itu semuanya ada tanggung jawab dan resikonya gitu. Lu kan dibilang masih muda ya di kelurahan. Itu ada nggak sih pekerja-pekerja yang senior itu minta bantuan ke lu atau ngelimpahin pekerjaannya ke lu Jun? Nah kalau itu sering, karena kan kita junior, dia seniornya. Ketika ada pekerjaan sering sih dilimpahin kayak gitu, mau ditolak juga kan gak enak juga karena kan dia senior kita, nggak mau senior harus kalah gitu ya. Untuk ya mungkin untuk ya saat yang lama karena kan junior sama senior kan perbedaan umurnya jauh, nggak bisa dibalap. Jadi emang di mana aja itu emang senior junior tuh pasti ada ya. Pasti. Oh ya Jun, pas lu tinggal di rumah Palura ada aturan tersendiri kasih dari keluarga mereka? Kalau aturan sih pasti ada. Sama kan kita kalau di rumah maksudnya enggak uncang-uncang kaki kan. Jadi ya pokoknya setiap pagi kita ya pasti ngepel kan karena rumahnya di pinggir jalan, jadi debu di mana-mana pasti dipel gitu, pasti disapuin. Terus juga sore ya kan, pokoknya ketika mau pergi kemana-mana sih sebenarnya harus bilang sih ke Pak Lurah supaya dia nggak nyariin, karena kan untuk di rumah kan sering disuruh gitu, jadi nggak boleh kosong di rumah dia tuh gitu. Kan Palura tuh pasti punya saudara-saudara ya Jun ya. Itu tanggapan dari saudara-saudaranya melihat lu ada di rumah Palura itu gimana sih? Nah sebenarnya sih sebelum masuk ke keluarga dia sempat bicara kalau dia itu udah atas persetujuan semua keluarganya. Nah sampai saat ini banyak yang pro dan banyak yang kontra juga sih. Berarti sampai saat ini ya hubungan lu sama Palura masih baik-baik aja kan? Kalau buat hubungan sih baik-baik aja, cuman ya karena banyak cemburuan sosial dari keluarganya tanpa sepengetahuan, banyak yang cerita gitu, banyak dan banyak dengar juga dari cerita orang. Jadinya ya untuk saat ini masih hubungan baik ke Palura masih, cuman kita rada ini aja, maksudnya nggak begitu jaga jarak, cuman supaya nggak ada rasa tersinggung sama keluarganya, keluarga besarnya gitu. Lu sekarang masih tinggal di rumah Palura apa enggak? Kalau sekarang sih udah jarang sih karena sering di rumah emak, cuman kemarin itu sempat dia bilang boleh aja tidur di rumah, cuma asal lihat gitu isi rumah dia juga gitu. Ini harus tidur juga, harus ya mana boleh nginep boleh tidur, dan dia jangan sampai enggak gitu. Berarti selang-seling gitu ya Jun ya? Di rumah malu sama Palura apa gimana? Nah iya selang-seling gitu ya, boleh aja sih tidur di rumah, cuman ketika malamnya di rumah dia harus standby gitu.
Ya mungkin bicara tentang kehidupan Jumadi segitu aja kali dulu ya. Nah sekarang kita bicara tentang percintaan Jumadi gimana? Nah dulu kan pas zaman sekolah orangnya agak gimana ya, agak malu-malu, agak canggung sama cewek ya. Terus lu kenapa sih bisa kepikiran buat nembak cewek tuh atau ngutarin perasaan lu? Nah kalau itu sih sebenarnya ya nggak ada perasaan untuk pacaran sih, karena SD SMP itu emang kita main sama cewek terus. Jadi untuk kepikiran nembak cewek itu ya jarang gitu, karena bener-bener gak ada yang suka. Nah untuk SMK kemarin itu kenapa nekat sampai nembak-nembak itu, ngasih coklat ke kantin gitu kan. Nah itu awalnya ya gimana ya, karena kita tahan ya kita jadi kepikiran sendiri, jadinya maksudnya nggak apa-apa lah, langsung aja gitu duduk poin, daripada kita canggung-canggung kan nanti bikin sakit kepala aja. Sampai lu nungguin segala ya, dia lagi latihan ditungguin di kantin. Nah itulah hal yang bodoh yang nggak pernah gue sangka-sangka. Sampai saat ini gue membayangkan, aduh kenapa gue ngelakuin hal itu ya. Itu benar-benar hal yang bodoh, padahal dia nggak suka gitu sama gue. Cuma ya gue cuma mau ngungkapin aja kalau misalkan gue suka sama dia, udah segitu aja. Masalah diterima atau enggaknya ya itu urusan belakangan. Cuma ada yang kocak juga nih, biasanya cewek yang gue suka tuh disukain juga sama Jumadi, itu kenapa nih? Nah itu gue nggak tahu sebenarnya. Alasan gue gimana ya, bingung juga sih, karena kan gue nggak tahu sebelum gue ngomong disukain nggak, ternyata kan ada sebutan-sebutan begitu kan, gue nggak paham. Ternyata dia suka juga sama gue, makanya di situ gue rasa ada penyesalan gitu. Salah kalau begitu mendingan gue lemparin aja coklatnya atau ke atas genteng. Cuma nggak apa-apa sih, emang gue tuh juga support banget buat Jumadi. Yang penting Jumadi juga punya keberanian, punya keseriusan. Nah semenjak itu kan Jumadi tuh mulai berani lah buat nembak-nembak ke cewek yang lain. Pada akhirnya kan lu bukan jadian sama dia, Jum. Itu gimana ceritanya, Jum? Bukan lu agak tahu sama si H lah sebutnya. Waktu jadian sama si H itu awalnya kita banyak tuh yang suka sama dia, kayak si Jul gitu kan, si Jul, terus si Umar. Nah itu tuh disuruh nganterin kado, dia nganterin buah-buahan, nah dia kan sakit. Nah di situ juga gue nggak tahu kalau dia suka sama gue. Nah terus sempat dia tuh WA gitu, cuman WA-nya kalau setiap kali Umar WA dia bilang ke gue, nah dia nurut apa kata perkataan gue. Nah gue nggak tahu tuh di situ dia mungkin udah mendem rasa gimana gitu. Jadi bingung aja sih, padahal nggak sempet ada pikiran buat suka gitu sama dia. Lu kan nembak dia pas perpisahan ya, pas tadi tour. Nah kebetulan waktu itu gue nggak ikut, makanya pas gue tahu kabar itu kaget dong gue. Kok bisa gitu? Kenapa sama dia? Cuma bingung gue di situ. Awalnya diajak catatan hingga nyaman. Sebelum tur sebenarnya udah ada janjian kalau mau berangkat tur itu harus duduk bareng berdua dia. Nah cuma karena gue kesiangan, jam 8 baru datang, dia udah duduk sama temennya. Nah alhasil gue duduk di belakang dia dan sambil catatan untuk pulangnya bareng gitu. Nah terus di tempat tur itu dia ngasih alasan kayak minjem jaket segala apa gitu. Nah, gue juga nggak tahu, padahal gimana ya hati rasanya ya, maksudnya nggak bisa diungkapin sih, soalnya aneh aja gitu. Karena kan yang suka sama dia kan banyak teman-teman gue, ya gue nggak enak lah kalau misalkan gue langsung nembak dia kan, sedangkan teman-teman gue gimana nasibnya kan, sedih juga. Lu sama dia berapa lama sih, Jum, jadiannya? Jadian itu nggak lama sih, cuma 5 bulan aja, bertahan 5 bulan, selebihnya udah. Tapi 5 bulan juga keluarga dia udah pada kenal sama lu kan? Iya sih kalau dibilang kenal, gue maksudnya kenal sih, kayak ibunya, bapaknya, terus kakaknya. Berarti keluarganya welcome sama lu juga ya? Jadi bilang welcome sih welcome aja, cuman sering kali main ke rumah dia gitu, maksudnya ya ngobrol sama mamanya, guys, hitung-hitung silaturahmi dah. Setelah putus sama dia kan, lu jadi pengembara cinta nih ya?
suka gonta-ganti pacar. Itu motivasi lu apa Jum? Sampai begitu Jum? Nggak ada motivasi sih sebenarnya, motivasinya langka sih, karena waktu itu gua nggak tahu ya, tiba-tiba gua jadi kayak orang pengembara gitu sih, jadinya pusing juga sih, rasa aneh aja, ilfil aja zaman dulu. Sampai sekarang Jumadi punya pacar yang lumayan awet aja ya. Udah berapa tahun Jum? Gua pacaran udah dari 2018 ke sekarang, alhamdulillah. Tuh ceweknya bener-bener sempat bikin gue iri juga sih. Jumadi bisa dibebasin gitu aja, bisa saling percaya lah itu. Tipsnya gimana Jum biar bisa saling percaya begitu? Sebenarnya tipsnya gimana ya? Kalau gue sih pacaran gini nih, kalau misalkan dia suka sama gue, ya oke lah, gue bakal suka sama dia. Maksudnya dia hargain, kita lebih menghargain dia gitu. Nah ketika kan waktu itu emang sempat bikin, maksudnya perjanjian gitu, perjanjian maksudnya pembagian waktu. Ketika sedang sama dia ya udah sama dia aja, mak mikirin dia. Ketika misalkan dia udah, maksudnya udah lepas main sama kita gitu, kita boleh ngelakuin apa maksudnya hal apa aja, cuma bilang aja gitu ke dia, kayak ngelakuin ini ke rumah ini, tetap aja gitu, maksudnya saling jaga kepercayaan gitu mas. Ketika kita main di luar saling jaga kepercayaan itu, insya Allah dah, mudah-mudahan dilanggang. Insya Allah. Itu emang di dalam hubungan yang saat itu yang paling susah, komitmen sama saling percaya. Itu makanya gue salut sama hubungan Jumadi sama pacarnya, bisa tuh jaga begitu, bener-bener suatu yang langka sekarang. Apalagi ceweknya juga bener-bener susah dicari kalau kayak gitu, bener aja. Bisa sih, karena waktu PDKT-nya juga itu agak susah, nggak kayak cewek-cewek yang belum pernah gue ini sih. Karena gue tuh PDKT jujur aja ya, gue tuh PDKT 6 bulan baru bisa apa maksudnya bisa nembak dia gitu, pacaran. Berarti prosesnya juga lumayan lama juga ya buat bisa yakinin dia juga buat pacaran sama dia. Proses pengenalannya yang rada sulit, mungkin itu emang apa maksudnya awal gitu perjuangan. Kalau cewek yang masih susah gitu, pengorbanan gitu ya, insya kesananya juga maksudnya untuk dibuat ininya rada gampang gitu, rada nggak terlalu canggung gitu buat melangkah ke depannya gitu. Tapi tanggapan keluarga dia tuh gimana Jum? Apa lu terima baik-baik apa gimana? Kalau tanggapan di keluarga dia sih sejauh ini alhamdulillah sih baik-baik aja. Ketika main di rumahnya aja welcome gitu ya, pokoknya buat ke rumahnya sempat ngobrol bareng, cerita bareng, itu aja sih. Berarti udah mulai ke tahap serius dong ini? Kalau serius sih ya pasti ada lah, cuman kan kita kan butuh proses untuk persiapan kan, harus ada yang dipersiapkan sebelum melangkah ke lebih lanjut lagi, juga masih kuliah dan butuh proses. Makanya pembelajaran dulu dah, baru nanti kalau udah siap semuanya baru. Lu punya target gak sih sama dia? Target misalnya mau nikah tahun berapa? Nggak ada gimana? Target sih ada sih sebenarnya, umur 25 atau 26 itu gua harus udah punya rumah. Ya pokoknya udah punya rumah yang layak. Ketika gue maksudnya target langkah kalau bisa serius sama dia, gue udah punya tempat tinggal sendiri gitu. Untuk saat ini sih masih proses. Nah bagus juga Jom, pikiran lu berarti emang bener-bener melangkah ke depan dan ke arah depan, gak sembarang asal pacaran aja ya Jom ya. Iya benar sih kayak gitu. Makanya kita harus lebih gimana ya, ketika kita mencari wanita gitu harus lebih pertama kita tahu sifatnya diri apa, terus yang kedua ya respon dia ke kita, terus pokoknya segala maksudnya jangan mau dia atur dan gitu, tapi boleh kita sekali-kali ikut aturan dia, cuma jangan lebih gitu. Kita punya aturan sendiri, kita itu orang laki kan, bakalan jadi calon kepala keluarga. Nah besoknya juga kita bakal mengatur semua aturan masalah di keluargaan kita sendiri gitu. Nah untuk remaja-remaja saat ini nih yang sedang
berpacaran nih, lu punya tips gak sih buat menjaga hubungan pacaran yang baik, yang sehat, lu gimana? Ya pertama sih kepercayaan sih, ya, yang kedua itu ya pokoknya komunikasinya saling bagus. Emang sih sering sih masalah berantem, cuma harus ada salah satu dari pasangan tersebut meminta maaf terlebih dahulu, karena itu paling nomor satu untuk menjaga hubungan lebih langgeng lagi sih. Karena kalau kita keras kepala dua-duanya itu susah, jadi eh, bawanya emosi aja gitu. Harus ada saling mengalah salah satunya, entah si lakinya entah si ceweknya gitu. Intinya nggak boleh ada yang egois aja ya. Komunikasi berarti emang penting dan nggak egois juga dalam hubungan. Mungkin itu tips yang buat menjaga hubungan yang baik dan sehat saat ini. Iya, untuk menjaga tips hubungan yang baik ya seperti itu, yang ya pokoknya harus silaturahmi harus terjaga, komunikasi pokoknya jangan saling jaga kepercayaan gitu. Ketika kita main di mana-mana gitu kan, ya boleh kita main, cuman harus jaga satu masih jaga kepercayaan. Ketika kita udah bilang komitmen ke dia, ya kita harus jaga. Iya kan, nama juga kita udah, ya maksudnya dia udah ngasih kepercayaan sama kita, ya kita juga harus bisa lah bener-bener membuktikan gitu ya, jangan kemana-mana gitu. Kan biasanya kalau lihat cewek-cewek seksi itu di jalan, mata kita jelalatan. Nah kalau itu bahaya juga tuh ya kan, apalagi buaya darat. Ya udah kayak gitu mah bikin hubungan makin reward gitu kayak gitu. Wah, nggak terasa jam-jam cukup panjang juga nih, udah setengah jam. Nah di podcast kali ini lu ada itu gak, apa yang pengen disampaikan gitu? Ya sebenarnya untuk podcast kali ini cukup nggak banyak sih yang perlu disampaikan. Untuk pertama kita jaga kepercayaan itu, maupun kepercayaan kita menjalin hubungan ataupun kepercayaan ketika kita diangkat sebagai anak ataupun kepercayaan dalam pekerjaan gitu. Pokoknya komunikasi itu paling penting. Nah jangan sampai terjadi miskomunikasi. Nah, pokoknya di dalam dunia kehidupan itu komunikasi untuk simbiosis mutualismenya harus saling dijaga gitu aja lah. Berarti itu ya kesimpulan untuk podcast malam ini ya. Bisa jadi seperti itu. Dan mungkin sekian podcast dari kita. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya, Jauh dan Maju selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.